Pernah nggak Bapak Ibu semua Anda takut pada saat ingin menutup sebuah penjualan produk atau jasa Anda? Atau mungkin Anda pun bertanya-tanya, saya harus ngomong apa? Teknik closing seperti apa yang harus saya pakai ketika saya ingin menutup sebuah penjualan sehingga terjadi pertambahan omset, terjadi penjualan yang luar biasa yang Anda lakukan. Bapak Ibu, di dalam sesi kali ini kita akan membahas ya teknik trial closing yang umum, yang bisa terpakai, yang bermanfaat buat Anda semua. Yuk kita simak video berikut ini. Nggak kerasa ya Bapak Ibu, kita sudah ada di bulan Juni. Ya, di pertengahan tahun 2021 ini Bapak Ibu. Waktu cepat sekali berlalu, makanya kita harus pakai waktu kita dengan maksimal Bapak Ibu, sehingga kita bisa memberikan prestasi yang terbaik. Ya, kita bisa mencapai setiap goal-goal kita ya di tahun 2021 ini. Nah Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Hendy Lianto Bapak Ibu di sini, dan di dalam sesi kali ini kita akan membahas Bapak Ibu satu teknik yang kita sebut dengan teknik trial closing ya, yang kira-kira pasti kepake Bapak Ibu, yang pasti terpakai di lapangan, dan yang ini juga yang saya sudah lakukan Bapak Ibu throughout saya menjalani penjualan. Ya, ternyata ada 3 teknik closing yang sederhana yang saya ingin bagikan kepada Anda semua Bapak Ibu. Nah, pada saat saya dulu ingin ya menutup sebuah penjualan, apalagi awal-awal pada saat saya baru menjadi seorang tenaga marketing, tenaga sales, di mana saya harus menjual produk dan jasa saya, Bapak Ibu semua, banyak sekali perasaan deg-degan, takut, ya gimana ya caranya saya harus closing terhadap calon-calon orang yang mau beli produk dan jasa saya. Jangan-jangan orang ini nolak saya, nggak enak kalau saya ditolak. Ya padahal Bapak Ibu, kita tahu bahwa penolakan adalah bagian dari sebuah penjualan kan. Apalagi hanya sebuah keberatan begitu Bapak Ibu, itu juga bagian dari sebuah penjualan. Maka sebenarnya kita nggak perlu takut sih dengan hal tersebut, walaupun perasaan deg-degan, takut ditolak itu pun ada. Dan terkadang kita juga bingung, kita harus ngomong apa pada saat closing. Ya apa yang harus saya lakukan begitu Bapak Ibu. Nah, bagi Anda Bapak Ibu yang ingin belajar bagaimana buying signal, apa tanda-tanda seorang nasabah, mungkin seorang pembeli, ya seorang pelanggan Anda ingin ya Bapak Ibu membeli produk dan jasa Anda, ada tanda-tanda pembelian yang obvious, yang jelas banget, yang bisa Anda dapatkan ya di dalam mungkin pertanyaan-pertanyaan mereka, mungkin di dalam body language mereka. Anda silakan Bapak Ibu bisa klik ya link di atas ini Bapak Ibu, karena apa? Anda bisa belajar lebih banyak terhadap penjualan ini dengan mengetahui buying signal daripada calon-calon pembeli Anda. Anda boleh klik Bapak Ibu dan bisa melihat, Anda bisa belajar tentang buying signal. Begitu ya, saya sudah sediakan videonya di video-video sebelumnya. Nah Bapak Ibu semua, jangan lupa Bapak Ibu untuk Anda bisa subscribe channel saya ya, karena puji Tuhan Bapak Ibu channel saya terus bertumbuh dari waktu ke waktu Bapak Ibu, dan terima kasih untuk dukungan Anda yang selalu membantu, selalu menonton, selalu belajar. Dan Bapak Ibu silahkan Anda juga boleh komen ya, komen apapun, mau bertanya DM saya silahkan ya, tentang penjualan, tentang apapun seputaran bisnis ya, mudah-mudahan saya bisa membantu Anda semaksimal saya. Nah Bapak Ibu, seperti janji saya, kita akan bahas tentang yang namanya trial closing ya, bagaimana sih caranya kita menutup penjualan. Nah Bapak Ibu, yang namanya trial closing adalah bagian dari sebuah rangkaian atau siklus penjualan yang tidak bisa kita pisahkan, karena kalau kita nggak melakukan yang namanya trial closing, nggak melakukan yang namanya penutupan sebuah penjualan Bapak Ibu, itu berbahaya ya. Mau bagaimana customer atau pelanggan nasabah kita bisa masuk melalui kita kan Bapak Ibu, maka kita harus mencoba untuk bisa melakukan yang namanya closing begitu. Sama seperti Anda dulu Bapak Ibu, entah Anda sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan Bapak Ibu ya, ketika Anda dulu suka dengan pasangan Anda, tentunya Anda harus menyatakan perasaan Anda kan. Anda harus say I love you, saya sayang dengan dia dan lain-lain, sehingga Anda mencoba untuk bisa jadian kan sama dia. Bener nggak Bapak Ibu? Syukur-syukur sekarang sudah menjadi suami atau sudah menjadi istri, menjadi sebuah keluarga. Nah tapi semuanya Bapak Ibu ya, keluarga ini dibangun, tentunya dibangun dari sebuah trial closing dulunya. Nggak semua trial closing atau semua berusaha untuk penutupan penjualan, menyatakan cinta dan perasaan itu diterima kan tentunya, bener nggak Bapak Ibu? Nah sama juga dengan penjualan, tidak semuanya juga akan diterima. Ya, biasanya ada yang namanya hukum rata-rata kan, Anda bisa refer juga ke video ini, ada yang namanya rasio penjualan Bapak Ibu. Anda bisa belajar banyak tentang yang namanya rasio penjualan. Hukum Pareto itu seperti apa? Kenapa rasio penjualan itu menjadi penting, sehingga Anda bisa memahami dan keep going, Anda move on
ketika Anda melakukan yang namanya penjualan di dalam bisnis Anda, Bapak Ibu ya. Nah, itu kurang lebih analoginya sedikit Bapak Ibu, kenapa sih kita harus melakukan penutupan penjualan? Karena ini adalah bagian akhirnya. Bagaimana caranya calon-calon pelanggan kita bisa membeli produk kita, memanfaatkan, menerima manfaat dan benefit yang bagus dari produk kita kalau mereka nggak di closing oleh kita. Nah Bapak Ibu, sayangnya Bapak Ibu hanya 10% ya orang yang akan langsung datang kepada Anda dan bertanya, saya mau membeli, saya mau bergabung di dalam bisnis Anda. Mungkin itu hanya 10%. Jadi dari 10 orang yang Anda berusaha lakukan penjualan, ternyata hanya 10% orang yang tidak perlu Bapak Ibu ya Anda bertanya-tanya lagi. Tidak perlu di follow up terlalu banyak, tidak perlu Anda tanya, bahkan mereka tanya sendiri sama Anda. Coach Hendy, saya mau ikut dong program trainingnya. Pak Hendy, saya mau membeli dong produk dari Bapak kemarin, bagus juga tuh. Nah, itu jarang sekali Bapak Ibu. Biasanya hanya 10%. Coba deh bagi Anda yang menonton di sini ya Bapak Ibu di channel YouTube saya. Kira-kira berapa persen Bapak Ibu ya di antara Anda yang saat ini mungkin Anda membeli produk atau jasa dari relasi Anda, kolega Anda, atau Anda bergabung, itu ternyata Anda yang menawarkan diri, Anda yang memfollow up mungkin orang-orang yang menawarkan produk dan jasa Anda. Coba Anda angkat tangan. Saya yakin tidak banyak. Ya paling jumlahnya dari 100 mungkin 10. Dari 10 orang mungkin 1-2 orang. Ya sekitar kurang lebih range 10% lah. Begitu, bahkan kurang daripada 10%. Jadi kita harus berusaha lakukan yang namanya trial closing. Nah Bapak Ibu, tapi pertanyaannya pada saat closing ini ada nggak tekniknya? Ya ada nggak caranya? Bagaimana kita bisa menutup sebuah penjualan? Nah Bapak Ibu, ada 3 Bapak Ibu setidaknya cara yang umum dilakukan oleh banyak orang. Ya pertama Bapak Ibu, yang paling populer adalah kita bisa melakukan teknik closing, kita sebut dengan teknik alternatif. Teknik alternatif artinya apa Bapak Ibu? Anda memberikan di antara 2 pilihan, A atau B ya. Pak, Bapak mau membeli mobil ini atau mobil yang ini Pak? Mobil tipe ini atau mobil tipe yang ini? Begitu. Ya Bapak jadi lebih tertarik dengan produk yang mana? Ya Pak Budi misalkan ya, Bapak lebih tertarik dengan produk yang mungkin dengan spek yang seperti ini atau spek yang ini. Ya itu adalah contoh trial closing. Apapun jawaban mereka akan closing kan. Atau mungkin di dunia asuransi Anda bisa bertanya, Pak mau memilih premi yang berapa Pak? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, semua punya kelebihan dan keunggulan. Ya Anda mau ambil premi yang 3 juta per bulan atau yang 5 juta per bulan misalkan. Apapun jawaban mereka pasti closing. Ya Bapak Ibu, jadi teknik alternatif ini boleh Anda coba ketika Anda sudah di akhir sebuah penjualan, semua sudah ditanyakan oleh mereka, tidak ada lagi unek-unek. Nah Anda boleh coba untuk lakukan yang namanya teknik alternatif ini. Ya Bapak Ibu, jadi jangan takut. Kuncinya ketika Anda mau melakukan yang namanya penutupan sebuah penjualan, Anda beranikan diri Anda. Seperti Anda menyatakan cinta kan sama pasangan Anda, beranikan Bapak Ibu. Ya memang deg-degan sih kalau nggak terbiasa, tetapi memberanikan diri. Karena kalau kita nggak berani menyatakan, mana tahu gitu pasangan kita juga tahu perasaan kita. Sama dengan nasabah ya, atau mungkin pelanggan kita, mana tahu begitu mereka waktunya harus membeli. Nah yang lebih tahu adalah kita sebagai seorang tenaga sales dan marketing di dalam perusahaan Anda. Makanya kita harus memberanikan diri untuk bisa mencoba closing. Pakai teknik alternatif ini Bapak Ibu. Yang ini atau yang ini Pak. Premi sekian atau premi segini Pak. Produk A atau produk B yang Bapak nyaman dan tertarik menurut Bapak. Ya, jadi kita coba. Nah, dari situ setelah itu ya sudah. Bapak Ibu tinggal isi formulir aja gitu ya kalau memang dia tertarik begitu dan dia sudah memilih. Itu teknik yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita mencoba menggunakan teknik alternatif. Nah, teknik yang kedua Bapak Ibu, kita bisa menggunakan teknik asumsi. Ya, teknik asumsi ini di dalam NLP ini seperti setengah menghipnotis begitu Bapak Ibu ya. Menghipnotis kenapa? Karena kita mengasumsikan sebuah persetujuan, memberikan asumsi bahwa mereka memang mau beli. Ya, seakan-akan memberikan suatu hipnotis sama dia bahwa memang Bapak mau beli begitu ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Simple sih Bapak Ibu ya. Kita mengasumsikan kan. Mengasumsikan artinya belum tentu benar, tetapi kita mencoba untuk closing. Pak, tadi Bapak sudah lihat kelebihan dari produk ini ya Pak. Ini bagus sekali, Bapak juga sudah bertanya sama saya tentang fungsinya, tentang kelebihan kekurangannya. Nah Pak, saya percaya Bapak sudah tertarik. Nah, Anda lihat kata Bapak,
Ya, saya percaya Bapak sudah tertarik, padahal belum tentu kan dia tertarik. Saya percaya Bapak sudah waktunya sekarang ingin membeli, betul? Ya, kita mengasumsikan bahwa dia tertarik, mengasumsikan waktunya ini adalah untuk membeli, begitu Bapak Ibu. Jadi, Pak, saya percaya Pak Budi ini waktunya Bapak untuk membeli. Ya, ini adalah keputusan yang terbaik Pak saat ini untuk Bapak. Nah, itu ya, keputusan yang terbaik. Jadi kita mengasumsikan terus, menyuntikkan asumsi yang positif ya buat si pelanggan kita. Dan sudah saatnya ini Bapak bisa isi formulir ini Pak. Silahkan bisa ditandatangan dan Bapak bisa paraf aja misalkan seperti itu. Nah, itu teknik asumsi. Atau Bapak Ibu, teknik asumsi ini bisa juga dengan cara meminjam KTP-nya. Ya, boleh Pak, saya pinjam KTP-nya, biarkan saya bantu isi datanya ya Pak. Ya, tentang biodata Bapak, biar Bapak nggak usah repot, biar saya bantu Pak, tenang aja. Ya, biar Lani bantu Pak. Biar saya yang bantu Pak, misalkan ya, tergantung nama Anda siapa begitu ya. Nah, itu memberikan asumsi, menyuntikkan asumsi sebuah persetujuan sama mereka. Jadi ini adalah sebuah teknik closing yang juga banyak dipakai Bapak Ibu oleh para tenaga sales, yang saya juga pakai selama belasan tahun ketika saya menutup sebuah penjualan. Jadi Anda sudah belajar tadi ada teknik alternatif, ada teknik mengasumsikan, yang kedua ini asumsi. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah yang biasanya saya juga pakai adalah saya menggunakan teknik yes. Ya, biasanya ada 3 kali yes begitu ya. Teknik yes ini adalah bagaimana kita juga membantu ya calon-calon pembeli kita untuk menyatakan bahwa dengan ada yes yang pertama, yes yang kedua, yes yang ketiga, ya otomatis ketika mau kita closing dia juga akan jawab yes. Itu harapan kita. Harapan kita seperti itu Bapak Ibu. Contohnya gimana? Pak, Bapak tadi sudah lihat ya Pak, kalau Bapak melihat mobil ini pasti akan nyaman ya Pak buat keluarga Bapak. Oh iya Pak, pasti nyaman sekali Pak Hendy. Ini kelasnya sudah berbeda. Good Pak. Bapak bisa lihat kan Pak bahwa nanti keluarga Bapak, istri dan anak pasti happy kan Pak melihat Bapak bisa membanggakan mereka dengan mobil ini. Oh iya dong pasti Pak Hendy. Dan Bapak lihat ini harganya juga sangat terjangkau buat Bapak sendiri. Dan ini pasti nanti Bapak bisa mencapai impian Bapak. Satu checklist impian Bapak bisa terpenuhi ya dengan cara membeli produk ini menjadi kebanggaan buat keluarga. Begitu kan Pak? Oh iya dong pasti begitu ya. Nah, itu adalah jawaban-jawaban yang yes begitu Bapak Ibu ya. Yang memancing jawaban yang pasti yes man begitu Bapak Ibu ya. Jadi membanggakan keluarga pasti dong, beli mobil pasti membanggakan keluarga. Ya pasti lebih disayang istri, anak-anak pasti begitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah tekniknya. Mungkin kalau sebuah produk di bidang penjualan, misalkan Bapak Ibu ya produk katakanlah insurance lah begitu Bapak Ibu, Anda bisa bilang kan sama dia, Pak Budi misalkan begitu ya, Bapak inginkan anak Bapak bisa sekolah dengan baik, diberikan pendidikan yang terbaik dari Bapak. Oh pasti dong Pak Hendy, iya Pak. Bapak ingin kan Pak mempersiapkan masa depan yang the best buat anak Bapak. Pasti, jawabannya nggak mungkin. Oh, enggak, saya mau pendidikan yang biasa-biasa aja, masa depan yang biasa, nggak mungkin kan. Dan saya juga melihat Pak bahwa dengan produk seperti ini, dengan polis yang seperti ini, pasti ya istri Bapak dan anak Bapak pasti ya bisa disebut akan lebih sayang, lebih dekat sama Bapak lagi karena Bapak peduli kan dengan keluarga Bapak. Oh iya pasti begitu. Nah, itu contohnya ya, contoh teknik yes. Baru setelah itu kita yang keempat kita closing setelah 3 kali. Kenapa Pak harus 3 kali? Karena di dalam NLP ada yang kita sebut dengan the power of 3. Jadi 3 kali yang kita tumpuk dengan yes, 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 yang kita stack begitu Bapak Ibu, kita tumpuk, itu akan membuat satu pemikiran bahwa yang berikutnya juga yes ya. Itu juga teknik sebenarnya menghipnotis dia juga sih, bagaimana lebih kepada teknik yes ini tapinya ya. Nah, bagaimana di pertanyaan yang keempat ya dia akan berkata yes juga. Setelah itu 3 pertanyaan yes, baru kita bisa closing begitu. Pak, ya silakan Pak bisa diisi di sini ya, bisa isi formulirnya atau Bapak bisa mungkin transfer ke nomor ini dan lain-lain ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu contoh teknik closing Bapak Ibu yang sering saya pakai ya, entah itu teknik alternatif, entah teknik asumsi, mengasumsikan sebuah pertujuan, atau memberikan teknik yes ya, memberikan jawaban-jawaban yang yes, itu semuanya sangat works Bapak Ibu. Banyak teknik yang lain ya Bapak Ibu, ada teknik kehilangan kesempatan emas ya, bisa aja Pak promonya cuma
sampai minggu ini loh Pak, cuma 3 hari lagi Pak, ya sampai hari Minggu nanti aja Pak, sayang kalau dilewatkan Pak, silakan Pak bisa. Nah itu teknik kesempatan emas ya. Saya pakai biasanya kalau ada promo, biasanya Bapak Ibu kalau ada kesempatan-kesempatan dari perusahaan, ada sebuah promo, ada cashback ya dan lain-lain yang menarik buat calon-calon pembeli pelanggan kita, boleh kita pakai teknik kesempatan emas. Atau memang produk ini sudah mau habis ya masanya, ya bundling paket ini juga tinggal 2 hari lagi, itu cuma hari ini, apalagi itu sangat bisa Anda push untuk pelanggan Anda masuk dan membeli produk dan jasa Anda. Nah Bapak Ibu, itu adalah 3 teknik closing atau mungkin 4, saya tadi kasih tambahan ya, teknik kesempatan emas tadi. Kehilangan kesempatan emas, mudah-mudahan bisa membantu Anda semua Bapak Ibu di lapangan dan membuat Anda semakin aware ya bahwa ketika Anda mau menjual, Anda harus lakukan yang namanya closing, beranikan diri, itu kuncinya Bapak Ibu ketika Anda menutup sebuah penjualan. Bapak Ibu sukses selalu ya buat Anda semua dimanapun Anda berada, di bidang apapun Anda bekerja saat ini, tetap semangat. Saya tahu kondisi pandemik ini mungkin tidak akan berakhir dalam waktu yang cepat, tapi Bapak Ibu kita bisa pakai waktu ini justru untuk banyak belajar dan menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi saat ini untuk kita bisa menutup penjualan dengan lebih banyak dan membuat bisnis kita semakin besar. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu dan sampai jumpa di dalam video-video berikutnya. Sukses selalu buat Anda.